Ya, oke. GTM itu kan istilah yang ngehits banget ya. Mungkin dulu zaman kita kecil nggak ada istilah GTM ya. Aku juga nggak ngerti Iya, siapa betul. nyiptain kata-kata GTM itu. GTM kan gerakan tutup mulut ya kan. Iya. Dan aku ya, maksudnya setelah mengamati pasien-pasien gitu yang datang gitu, ternyata GTM ini tuh apa ya, beda-beda gitu. Ada yang mereka pada saat mulai makan, mulai MPASI sudah langsung GTM. Ada yang awalnya tuh lancar jaya banget nih. Dia makan, wah dok, pokoknya keren dok, anak saya makan 5 menit kelar, 10 menit Mm-mm. kelar gitu. Gak ada tuh GTM gitu kan. Tapi ternyata pada suatu saat, entah usia 9 bulan, 10 bulan, kena juga Ya. GTM gitu. Mm-mm. Bahkan ada nih yang mulai dia GTM tuh usia 1 tahun. Jadi Oh, 6 bulan oke. pertama makan tuh lancar jaya gitu. Mm-mm. Nah, buat kita yang dari medis, saya sebagai dokter anak itu, memang Mm-mm. pendekatannya ada beberapa hal. Pada Mm-mm. saat seorang anak misal tiba-tiba GTM, kita mesti lihat nih, dia ini benar-benar yang biasanya makannya bagus, terus tiba-tiba dia macet, atau memang dari awal dia sudah macet, ya. Oke. Kemudian kita juga ngelihat, ada nggak masalah medisnya gitu. Misal ternyata anak lagi sakit, ya pantas dia GTM. Iya. Atau dia misal baru selesai sembuh dari sakit gitu. Kadang-kadang itu tidak semua anak begitu dia selesai dari penyakitnya apapun itu terus langsung gampang makan lagi. Ada yang jadi Hmm. GTM gitu, seminggu, Oke. 2 minggu untuk memulihkan nafsu makan itu kayak butuh waktu gitu loh buat mereka. Mm-mm. Itu kemudian lihat lagi ada nggak sariawan, ada nggak tumbuh gigi. Jadi intinya kita harus memastikan ada kondisi medis yang menyertai atau tidak gitu. Oke. Dan sebenarnya kita itu nggak usah terlalu takut dengan GTM selama GTM-nya itu tidak mempengaruhi kenaikan berat badannya. Kadang tuh orang tua udah worry duluan, dok anakku tuh GTM sampai nggak naik berat badannya. Oke. Setelah saya plot gitu di kurva pertumbuhan, ternyata sebenarnya kenaikannya masih normal. Karena Oke. memang anak seusia segitu, kenaikannya ya segitu. Sebenarnya kalau GTM itu kan tadi kita bilang itu istilah awam. Kalau dari Ya. medisnya, biasanya GTM itu terjadi pada anak yang picky eater. Dia maunya itu-itu Hmm. aja. Begitu dikasih yang Oke. lain, dia langsung tutup mulut, dia langsung lengos, dia langsung nggak mau. Iya. Kemudian ada juga apa namanya, karena penerapan aturan makan yang tidak tepat gitu. Jadi aturan makan atau feeding rules itu kan mungkin para ibu-ibu udah pada tahu ya, ibu-ibu canggih Mm-mm. ini kan udah pada Mm-mm. familiar kali dengan Mm-mm. aturan makan. Bagaimana penjadwalan, bagaimana dengan prosedur pada saat anak makan, bagaimana kondisi lingkungan anak pada saat makan, itu akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi GTM tuh kayak suatu masalah makan yang umum terjadi dan sebaiknya kita itu lebih mudah untuk mencegah terjadinya GTM daripada mengobati, itu akan lebih gampang gitu loh. Nah, Oke. biasanya penyebabnya itu tadi, karena pada saat mulai makan kita tidak menerapkan feeding rules, kita Mm-mm. tidak menemukan jadwal yang tepat untuk anak, dan atau kadang kita itu terburu-buru gitu loh. Trennya sekarang itu tuh yang saya perhatikan ya, anak sebenarnya belum perlu makan, tapi ibunya udah kekeh, makan aja dok anaknya dok, udah pengen dok ini gini gini. GTM bisa mempengaruhi berat badan kalau memang terjadi secara terus-menerus. Makanya sangat penting untuk memantau kurva pertumbuhan, dan begitu melenceng dari kurva itu harus ketemu dokternya. Iya. Kayak tadi kita harus memastikan tidak ada kondisi medis tertentu gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu sih, kalau udah bermasalah ke berat badannya, pasti yang pertama kali aku lakukan recall dulu gimana perilaku makannya. Iya. Feeding rules-nya jalan nggak? Karena sebagian besar tuh feeding rules-nya nggak jalan. Nggak jalan. Makan masih sama nonton TV lah, akhirnya dia Mm-mm. di mood makannya, Mm-mm. kemudian dia
lama-lama dia bosen dengan itu, dengan makanan yang ada di mulutnya, sehingga dia merasa itu tidak menyenangkan. Akhirnya pada saat makan berikutnya tutup mulut, dia lebih suka nonton. Atau mungkin ya tadi karena dia asik dengan nonton, begitu disendokin, dia langsung melengos, nggak mau, gitu kan. Jadi pasti aku tanya detail banget tuh, gimana feeding rules-nya satu-satu, aku benerin satu-satu. Kalau ternyata memang feeding rules-nya nggak bener, oke, dibenerin, tapi harus konsisten dari semua isi rumahnya gitu, yang nyuapin, yang ngasih segala macam. Habis itu akan dievaluasi, aku suruh kontrol. Kalau ternyata ada suatu kasus feeding rules-nya udah bener, ya, aku udah yakin nih, ibu ini udah melakukan semua yang aku kasih tahu gitu, gini. Kok tetap nggak naik berat badannya? Kok tetap GTM? Kok anaknya tetap tidak nafsu makan, gitu kan? Nah, kita mesti memikirkan kondisi medis yang lain. Apakah ada penyakit tertentu? Apakah ada infeksi kronis yang menyebabkan anak jadi terjadi penurunan nafsu makan? Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, entah darah, entah kencing, gitu kan, sesuai dengan kondisi anaknya. Ya. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang seperti itu, Mbak Saskia. Misal entah dia ada ISK lah, infeksi saluran kencing, ada anemia defisiensi besi lah, atau apa yang mesti kita lacak, itu semua dengan pemeriksaan lab. Tapi jangan, pesanku gini, jangan terus jadi overthinking atau overdiagnosis. Semua anak yang berat badannya nggak naik pasti infeksi.